Halo semua, kita kembali lagi dan kita akan meneruskan topik parabola. Untuk kali ini kita sudah sampai di menentukan persamaan garis singgung dari suatu parabola yang diketahui gradiennya yaitu M. Nah, sebelum kita lihat penurunan persamaannya, kita lihat dulu posisi garis dan parabola yang di sini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita mempunyai parabola dengan persamaan y kuadrat sama dengan 4px dan garis yang persamaannya y sama dengan mx plus n. Kalau kita substitusi nilai y-nya, kita akan dapatkan persamaan kuadrat dalam x dan diskriminannya akan lebih kecil 0 kalau dia tidak berpotongan. Nah, kalau berpotongan, berarti diskriminannya akan menjadi sama dengan 0, artinya dia mempunyai satu solusi persamaan kuadratnya. Dan kalau dia berpotongan di 2 titik, artinya diskriminannya lebih besar dari 0. Nantinya dia akan mempunyai 2 solusi dari persamaan kuadratnya. Nah, setelah mengetahui hubungan antara garis dan parabola, kita akan turunkan persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya. Kita lihat di sini, kita mempunyai garis singgung yang kita misalkan y sama dengan mx plus n. Jadi, dengan prinsip yang tadi, kalau dia garis singgung, artinya kita bisa substitusi y kuadrat sama dengan 4px, kita jadikan x-nya y kuadrat per 4p. Nanti kita akan substitusi ke x dalam persamaan garisnya. Hasil substitusinya adalah y sama dengan m dikali y kuadrat per 4p ditambah n. Sini kita tinggal susun ulang dan persamaan kuadratnya ini dalam y, ya. Jadi bisa aja dalam x atau dalam y. Supaya menghindari akar, kita jadikan persamaan ini dalam y variabelnya. Jadi kita lihat variabel y kuadratnya itu a-nya adalah m, variabel y-nya b-nya adalah min 4p dan c-nya adalah 4pn. Di sini kita hitung diskriminannya. Kalau diskriminannya sama dengan 0, kita dapatkan 4p kuadrat min 4m dikali 4pn sama dengan 0. Di sini kita memiliki hubungan antara p dan mn. Jadi saya mau m-nya itu di dalam 2 konstanta yaitu p dan m. M-nya itu nanti diketahui, P-nya adalah jarak fokus ke puncak, jarak dari puncak ke fokus parabola. Jadi kita substitusikan lagi ke y sama dengan mx plus n sehingga didapatkan y sama dengan mx ditambah p per m. Nah, inilah persamaan garis singgung parabola diketahui gradiennya untuk persamaan parabola y kuadrat sama dengan 4px. Jadi untuk parabola ini spesifik tergantung dari persamaan parabolanya akan didapatkan hubungan antara n, p, dan m yang berbeda. Nah, di sini dengan cara yang sama dapat diturunkan. Ini untuk parabola horizontal dengan pusat 0,0 yang tadi kita sudah turunkan. Nah, kalau ditranslasi dengan pusat A, B, artinya dia nanti tinggal ditranslasi aja y sama x-nya ya. Di sini formasinya tetap y min b sama dengan m dikali x min a ditambah p per m. Nah, untuk yang x kuadrat sama dengan 4py, kalian coba turunkan sendiri ya. Nanti bagaimana dengan persamaan garis singgung yang didapatkan? Kalian cocokkan dengan persamaan garis singgung di sini. Apakah betul nanti akan menjadi y sama dengan mx min pm kuadrat? Nah, ini sama kalau misalnya pusatnya digeser, artinya sama di sini y-nya dan x-nya juga tinggal diatur menjadi y min b sama dengan m dikali x min a ya. Bagian min pm kuadratnya itu tidak berubah. Ini adalah persamaan parabola, itu persamaan garis singgungnya berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah persamaan garis singgung dari parabola jika diberikan titik singgungnya yaitu x1, y1. Nah, titik singgung ini kita akan coba menurunkannya dengan menggunakan fungsi implisit di diferensial ya. Seharusnya kalian sudah belajar fungsi implisit, bagaimana menurunkan sebuah fungsi seperti ini. Nah, kita lihat y kuadrat diturunkan menjadi 2y. Tapi kita turunkan terhadap X sehingga kita masih punya Y aksen atau DY dX-nya.
4px diturunkan menjadi 4p. Jadi, Y aksennya adalah 2p per Y. Nah, di sini kita akan substitusi ke gradiennya, sehingga nilai gradiennya itu waktu di suatu titik Y1, yaitu titik singgungnya, dia menjadi 2p per Y1. Kita masukkan ke persamaan garis singgung Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Di sini M-nya kita substitusi menjadi 2p per Y1. Sehingga kalau saya susun ulang, saya akan dapatkan persamaannya menjadi Y kali Y1 dikurang Y1 kuadrat sama dengan 2px min 2p kali x1. Ya, bagian ini yang kanan Y1-nya hilang, kalian kalikan masing-masing yang di dalam kurung dengan 2p. Sehingga kalau kita susun ulang, di sini Y1-nya adalah 4p kali x1, persamaan parabola ya. Kita keluarkan persamaan parabolanya yaitu 4p kali x1, sehingga saya dapatkan Y1Y sama dengan 2p dikali x ditambah x1. Nah, ini sesuaikan dengan bentuk parabola Y kuadrat sama dengan 4px, maka bentuk ini menjadi Y1Y sama dengan 4p dikali x1 ditambah x per 2. Ya, jadi kalian lihat polanya, untuk bentuk Y yang pangkat 2 dia menjadi dikalikan dengan titik singgungnya, dan kalau dia variabelnya pangkat 1 maka akan ditambah dan dibagi 2 dengan titik singgungnya. Nah, ini juga sama, untuk persamaan parabola yang tertentu akan memiliki bentuk persamaan garis singgung yang berbeda pula. Jadi kita lihat di sini, ini tadi persamaan garis singgung untuk Y kuadrat 4px, yang ini persamaan garis singgung untuk yang pusatnya di A, B. Ya, kita lihat susunannya, jadi nggak usah dihafal bentuknya semua rumusnya, tapi dilihat susunannya. Nah, ini x kuadrat berarti x1x. 4py jadi 4p kali Y1 tambah Y per 2 ya, polanya sama. Ini juga tinggal ditranslasi ke pusat A, B. Untuk bentuk seperti ini, kalian bisa buat persamaannya menjadi seperti berikut ya. Kalau bagian kuadrat itu kalian kalikan, kalau bagian Y pangkat 1 itu ditambah dibagi 2 ya. Jadi sama, polanya, strukturnya sama persis dengan persamaan parabolanya ya. Begitu juga untuk AX kuadrat tambah BX tambah CY tambah D, ini persamaan bentuk umum parabola yang pusatnya di A, B, yaitu yang vertikal. Ini persamaan garisnya ya. Jadi dilihat dari strukturnya itu kayak disusun ulang, tapi dimasukkan X1 Y1-nya, atau apakah dikalikan atau ditambah dibagi 2 tergantung dari pangkat variabelnya. Ya, jadi inilah rumus untuk persamaan garis singgung parabola yang diketahui titik singgungnya yaitu X1, Y1. Kita lihat contohnya nanti ya. Keenam, kita akan menentukan persamaan garis singgung parabola di titik min 1,3. Jadi di sini kita lihat bahwa persamaan parabolanya adalah Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 8X min 13 sama dengan 0. Jadi untuk bentuk parabola seperti ini, kita tinggal sisipkan X1 Y1-nya yaitu min 1,3, ini X1-nya dan ini Y1-nya ya. Sehingga persamaannya itu menjadi Y1 kali Y kuadratnya kita sisipkan Y1, karena bentuknya kuadrat dia menjadi perkalian, ditambah 4 kali Y-nya kalau pangkat 1 itu menjadi Y1 ditambah Y dibagi 2. Yang ini juga sama, karena X-nya pangkat 1 berarti menjadi X1 tambah X dibagi 2. Kemudian kita kurangi 13 sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal masukkan X1-nya itu min 1, Y1-nya itu 3. Sehingga kita akan dapatkan 3Y ditambah 4 dibagi 2 ya. 2 dikali Y1-nya 3 ditambah Y ditambah 8 dibagi 2, 4. X1-nya min 1 ditambah X min 13 sama dengan 0. Jadi di sini 3Y ditambah 6 ditambah 2Y min 4 ditambah 4X min 13 sama dengan 0. Kita tinggal sederhanakan. Jadi ini adalah persamaan garis singgung untuk parabola di titik singgung min 1,3.
Yang terakhir kita lihat contoh 7. Untuk contoh 7, di sini kalian akan menentukan persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis 3x min 2y tambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita butuh tahu dulu untuk parabolanya, yaitu x kuadrat tambah 2x min 16y ditambah 49 sama dengan 0. Ini adalah parabola yang vertikal ataukah yang horizontal? Oke, yang ini tuh yang terbukanya ke atas atau ke bawah ya, jadi parabola vertikal. Jadi kalau untuk parabola yang vertikal, bentuk persamaan garis singgungnya itu adalah y min b sama dengan m dikali x min a kurang pm kuadrat. Nah ini jadi kalian harus tentukan m-nya, harus disesuaikan apakah m-nya itu untuk yang vertikal yaitu min pm kuadrat ataukah m-nya itu untuk yang horizontal yaitu plus p per m. Nah jadi kita harus susun bentuk parabolanya menjadi parabola dengan pusatnya diketahui yaitu a, b, dan juga P-nya juga harus tahu ya. Kita susun ke bentuk persamaan umum parabola dalam bentuk x min a kuadrat ya. Jadi di sini saya rubah menjadi x tambah 1 kuadrat. Nah ini bagian x kuadrat tambah 2x. Saya harus kurangi 1 supaya hanya x kuadrat tambah 2x yang dihasilkan dari x plus 1 dikuadratkan. Makanya saya kurangin 1. Dikurang 16y ditambah 49 sama dengan 0. Kemudian saya geser ke kanan dan nanti dikeluarkan 4p-nya ya. Sini saya jadi punya 16y min 1 tambah 49 itu plus 48, pindah ke kanan min 48. X tambah 1 kuadrat sama dengan, nah ini kita tarik 16-nya y min 3 ya. Jadi di sini kita udah tahu y min b-nya adalah y min 3, x min a-nya adalah x plus 1. Sehingga untuk mendapatkan persamaan garis singgungnya kita buat menjadi y min 3 sama dengan m-nya kita cari dulu ya. Di sini 3x min 2y plus 5. Kalian bisa pakai rumus min A per B atau kalian bisa buat persamaan garis ini menjadi 2y sama dengan 3x plus 5. Jadi M-nya itu 3 per 2. Karena tegak lurus, artinya persamaan garis singgung kita memiliki gradiennya adalah min 2 per 3. M yang tegak lurusnya ya. Jadi di sini saya substitusi dengan min 2 per 3 dikali x min a-nya x plus 1 dikurang p-nya adalah 4 ya. Ini 4p. Jadi p-nya adalah 4 dikali min 2 per 3 kuadrat. Sehingga y min 3 sama dengan min 2 per 3x min 2 per 3 dikurang 4 dikali 4 per 9. Y min 3 sama dengan min 2 per 3x min 22 per 9. Kita kali 9 semuanya. Sehingga persamaan garis singgungnya menjadi 6x tambah 9y min 5 sama dengan 0. Nah, sampai situ dulu pembahasan persamaan garis singgung parabola. Kita lanjutkan dengan latihan di kelas ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap semangat dan God bless you all.